Halo? Halo, selamat pagi Kak Marsya. Oh iya, Desta. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Destavian Metali. Saya berasal dari Prodi D4 BTP dengan NIM 2005016, eh, kelas reguler. Eh, Mohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak Marsya, biar teman-teman terutama adik-adik maba bisa kenal lebih dekat dengan divisi KWU, apalagi sama ketua KWU-nya nih, Kak Marsya nih. Monggo silakan. Oke, terima kasih Desta. Perkenalkan, nama kakak Marsaulina Luman Raja, NIM 1905076 dari kelas reguler B Angkatan 19. Oke, oke. Eh, Tentu aja mungkin udah nggak asing lagi ya bagi adik-adik maba, eh, Kak Marsha ini, karena Kak Marsha ini juga, kalau kakak lihat sering muncul di feeds IG apa HMPS, soalnya ada beberapa UKM juga yang Kak Marsha ikuti sama seminar-seminar lain juga, terus ada eh, organisasi lain juga ya Kak ya. Mungkin Kak Iya, Marsha ada organisasi lain selain HMPS ini Kak? kalau di kampus sih organisasi lain mungkin BEM ya. Kebetulan BEM juga baru menjabat kemarin karena ada reshuffle dari eh, anggota BEM gitu. Nah, jadi kakak di BEM itu sebagai wakil menteri ekonomi gitu. Nah, terus kalau di luar kakak itu ada ngikuti organisasi namanya Koalisi Pemuda Hijau Yogyakarta atau KOPI. Mungkin itu Oke. aja sih. Mm-mm. Kak Marsha hari-hari ini sibuk nggak, terkait banyaknya, nggak banyak sih, cukup sibuk nggak, karena ada beberapa organisasi, terus kebagi tugas sama PKL, abis PKL juga ya Kak ya, terus sama kuliah online ini kan pemadatan jadi agak-agak repot gitu. Ada tips buat bagi tugas nggak buat adik-adik biar nggak takut atau nggak risau berorganisasi Kak? Oh, kalau soal riuh atau bagaimana mengatur waktu, pastinya itu sangat dibutuhkan sekali. Gimana kita harus mengejar kuliah, tugas-tugas kuliah, deadline-nya lagi, ditambah organisasi, apa tanggung jawab kita dalam organisasi. Nah, penting sekali untuk manajemen waktu. Nah, ketika kita mendapat tugas, kerjakan langsung. Misalnya baru selesai kuliah, masih ada waktu untuk ngerjain, kerjain langsung gitu. Kalau nggak bisa malamnya kerjain, jangan sampai menunda-nunda. Nanti akhirnya ketika kita menunda, ada kegiatan organisasi lain, alhasil semuanya akan kacau gitu. Itu Keteteran gitu sih ya Kak mungkin. ya? Iya, betul sekali. Jadi buat adik-adik nih, mungkin buat saya juga sih, eee, yang kadang bingung gitu, bagi waktu, terus kalau aku saya kan udah di kos ya Kak, jadi kayak agak kebagi waktu, kadang sama bersih-bersih kos, sama ini, sama masak, Mm, sama mm, ini mm. gitu. Ini Kakak udah di Jogja atau masih di Sumut? Kebetulan udah sebulan lah di Jogja. Sama berarti ya. Iya. Saya juga udah sebulan ini. Kita lanjut ke poin podcast kita pada kali ini. Eh, Pertanyaan untuk divisi KWU. Iya. KWU dulu. KWU itu kewirausahaan ya Kak ya? Iya, betul Divisi sekali. kewirausahaan. Nah, yang pertama, apa sih divisi KWU itu? KWU berarti singkatan dari kewirausahaan gitu. Jadi divisi kewirausahaan ini adalah salah satu divisi yang ada di HMPS atau HMPS Himpunan Mahasiswa Program Studi Budidaya Tanaman Diploma 4 yang mungkin sekarang namanya udah ganti ya jadi Ya, pengelolaan pengelolaan perkebunan. perkebunan. Iya. Nah, jadi kewirausahaan ini jadi wadah kita mahasiswa anggota HMPS untuk memupuk semangat dan motivasi kita untuk berwirausaha gitu. Jadi divisi kewirausahaan ini fungsinya sebagai media kreativitas bagi masa atau bagi mahasiswa, himpunan mahasiswa Diploma 4 dalam mengembangkan jiwa entrepreneur begitu. Oke, oke. Nah, kita semua kan udah tahu kan, nggak asing lagi sama KWU. Bahkan di SMA pun udah ada mata pelajaran KWU ya.
Iya, kewirausahaan gitu. Jadi kita udah nggak asing lagi, apalagi KWU itu udah diterapin di mana-mana kayak transaksi jual beli itu KWU, terus kita koperasi mahasiswa itu juga KWU ya Kak ya. iya betul. Selanjutnya eh, lalu apakah pentingnya divisi KWU itu diperlukan dalam sebuah organisasi? Menurut Kak Marsha sendiri gimana? Oh, kalau kewirausahaan itu jelas pentingnya. Iya, betul. Kenapa penting? Ketika kita sudah mampu menciptakan sesuatu produk atau bisnis gitu, berarti kita sudah mampu mempunyai penghasilan sendiri, di mana Iya, itu bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, baru menciptakan lapangan kerja mungkin untuk orang lain atau betul, teman-teman betul. sekitar kita. Setuju. Uh, Iya kan, untuk Mm-mm. membuat berkembang dan maju, nggak cuma kita maju, tapi teman-teman kita juga bisa kita ikut, kita Iya, kita gandeng ajak. bersama gitu. Mm-mm. Tentunya juga dapat meningkatkan keterampilan kita mahasiswa itu Mm-mm. sendiri gitu. Jadi selain kita berorganisasi, kita juga dapat ilmu-ilmu berwirausaha gitu ya Kak. Kita ada Iya, profit buat nantinya, siapa tahu kita kan planters ya. iya Setelah betul. lulus bisa berwirausaha sendiri mungkin, Iya, atau kan bagus buat masa depan. Eh, iya betul kan Kak? betul Selanjutnya, sekali. selama ini di selama Kakak menjabat di Ketua KWU, apakah ada sih hambatan-hambatan yang ada gitu selama menjalani divisi ini gitu? Kayak eh, kalau saya dengar curhatan dari teman saya yang sama KWU-nya itu agak susah kayak nari nari itu jatuh tempo, bayar baju korsa gitu contohnya. Atau ada hambatan lain mungkin menurut Kak Marsya? Mungkin hambatan-hambatan kayak gitu udah biasa lah ya. Jadi Iya, hambatan-hambatan susahnya kita komunikasi dari online di masa pandemi ini, gimana kita bilang ke orang lain, deadline-nya tanggal segini ya pembayaran, tetapi nggak dibayar-bayar gitu kan. mm-mm, Nah, mm-mm. jadi itu merupakan salah satu hambatan sih. Mm-mm, betul. Di masa pandemi seperti ini pasti hubungan atau komunikasi yang kurang gitu. Sebenarnya bukan kurang sih, tapi karena media Terbatas. online Iya. jadi kayak terbatas gitu nggak Iya, sih ya? heeh, betul jadi terbatas itu. Untuk divisi KWU sendiri sih ada hard skill atau soft skill atau kemampuan khusus lain nggak Kak? Agar kita untuk bergabung ke divisi KWU ini. Ada harus kemampuan khusus gitu? Ada nggak Kak menurut Kakak? Kalau khusus nggak juga sih. Jadi ini kayak keumumnya aja, hard skill yang umum Mm-mm, mm-mm. kita punya gitu ketika kita ingin berwirausaha seperti itu. Yang pastinya pertama itu nggak gaptek, Iya, pastinya nggak gaptek betul. Jadi ketika kita tahu uh, tentang media sosial, pasti kita tahu marketing pasar yang akan kita tuju promosi, heeh, begitu, heeh. promosi gitu kan. Nah, kemudian skill berhitung. Nah, skill berhitung ini juga sangat penting untuk kita dapatkan atau hard Betul, skill yang betul kita Kak. miliki. Jangan sampai ketika kita mempunyai usaha, pengeluaran itu jauh lebih besar Iya, daripada betul. pemasukan. Jangan sampai rugi, kita mau ambil untung gitu loh. Ilmu Karena, ekonomi mm-mm, seperti betul. itu. Karena mengingat tujuan utama kita kan berwirausaha kan. Jadi kita harus ada hasil atau profit dari yang kita usahakan kan selama ini. Iya, betul sekali, Desta. Kemudian soft skill-nya, soft skill yang kita miliki pastinya kepribadian kita dan manajemen Betul. waktu kita. Jangan sampai, apalagi kita sebagai mahasiswa, jangan sampai kuliah kita tinggalkan. Tujuan kita ke Jogja itu untuk kuliah gitu. Urusan organisasi dan yang lainnya itu adalah tambahan untuk meningkatkan soft skill atau hard skill kita seperti itu. Untuk kemudian soft skill yang harus kita miliki itu adalah komunikasi, Mm-mm. baik komunikasi Betul. verbal maupun non verbal yang lancar. Dengan kata lain, public speaking kita atau bahasa kita dalam pemasaran, dalam marketing seperti itu. Agar menarik, agar teman-teman itu ada minat tertarik untuk eh, membeli atau bergabung gitu ya Kak ya. Iya, betul. Sama kalau menurutku sih, kejujuran juga ya, Kak, kalau soft skill kepribadian. Karena kita kan enggak Iya, enggak enggak kepribadian. megang enggak megang uang dikit, apalagi kayak ada, event-event gede gitu kan nggak megang uang dikit. Nah, kita tuh Mm harus -mm, mm -mm. jujur gitu. Ya kita Iya, betul tahu sekali, jujur. sebagai anak kosan ya, Kak, ya, akhir bulan kayak gini,
tertarik ya. Eh, Jangan sampai pokoknya. Jujur betul. sih. Terus manfaat apa sih Kak yang kita dapatkan kalau kita masuk ke divisi ini? Manfaat pastinya kita memperluas relasi kita, pertemanan Mm-mm, kita, terus betul. melatih kita seperti tadi fungsinya kewirausahaan berarti melatih jiwa berwirausaha kita gitu dan Mm-mm. memperluas wawasan kita tentang marketing ataupun tentang wirausaha Promosi dan juga, heeh. dan menambah keterampilan baru kita gitu. Karena kalau KWU sih kayak ada kaitannya juga ya Kak, karena ke beberapa matkul tuh. Iya dah. Terus bagaimana sih Kak cara kita melatih diri untuk meningkatkan kreativitas dalam berwirausaha? Kan kayak susah gitu ya Kak ya. Kita untuk kreatif gitu. Bingung kadang stuck di situ terus. Itu cara inovasi-inovasinya gimana ya Kak? Nah, ketika kita ingin berusaha, pertama sekali itu mungkin kita harus amati gitu. Amati apa sih yang sekarang ini lagi keren, apa sih yang sekarang ini lagi dibutuhkan, apa sih yang sekarang ini lagi diingin-inginkan orang lain seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengamati, kita mulai meningkatkan kepekaan kita gitu. Berarti kita mau menciptakan seperti ini mungkin ya. Berarti kita mau ini mungkin ya gitu kan. Jadi Mm-mm, mm, ada. meningkatkan kepekaan gitu. Terus ketika kita sudah tahu apa yang mau kita buat gitu, jangan menunda istilahnya, jangan menunda karena ketika kita menunda pasti nanti suatu hari Lupa ketika hari ini gitu. kita udah punya inovasi, besoknya udah lupa ketika Heeh. kita menunda gitu kan. Nah terus ketika kita udah tahu nih kita mau ngapain dan kita tidak menunda, perbanyak membaca kayak gitu, perbanyak membaca tentang wirausaha, perbanyak Mm-mm, membaca mm-mm. tentang bisnis yang kita ingin jalankan, kemudian kita ikuti seminar atau workshop tentang kewirausahaan karena itu akan menambah motivasi dan semangat kita itu Mm-mm. sih. Agar menambah inovasi juga ya Kak kalau ikut Iya event-event betul. seperti itu. Karena kalau kita sendiri kadang kadang nggak kepikiran ide gitu. Kalau kita ikut seminar, ikut event-event gitu, oh ide ini juga bagus, ide ini bagus juga gitu. Iya Terus benar. selanjutnya eh, event-event apa aja sih Kak yang dilakukan oleh divisi KWU biar adik-adik Maksudnya maba tahu Desa nih? program kerjanya ya. Iya, lebih ke program kerja gitu. Oh, ya, program kerja apa aja sih yang dilakuin kewirausahaan? Yang pertama itu ada UUDS atau Unit Usaha Dana Sosial. Nah, Unit Usaha Dana Sosial ini bisa kayak pre-order korsa kayak kemarin, korsa himpunan, terus merchandise himpunan, atau kaos Jelas. desain Heeh. perkebunan atau pertanian, terus penjualan souvenir, wisuda. Kemudian ketika sekarang kan lagi masa pandemi nih. Jadi ketika Betul. offline itu ada kayak kita jualan produk gitu. Mhm. Ada terus kita kayak buat sesuatu untuk kita jual begitu sih. Kemudian yang kedua itu ada seminar nasional. Nah, seminar Hmm, nasional ini yang pastinya berkaitan dengan kewirausahaan. Ini adalah program kerja yang paling besar di kewirausahaan karena mengundang pemateri-pemateri yang luar biasa iya. seperti itu. Eksternal Yang ya Kak itu? iya, Heeh, uh, event eksternal. ya, sebenarnya eventnya dari HMPS tetapi lebih besar. Jadi ini kayak Oh iya ya, seminarnya nasional gitu, semua orang bisa ikut begitu. gabungan, heeh. Ya, Betul betul. kemudian yang terakhir itu ada program kerja bersama BEM kayak gitu dan divisi-divisi lain gitu. Mhm. Tadi kan Kak Marsha menyebutkan bagaimana cara kita menawarkan barang atau jasa saat pandemi ini. Mungkin dari Kak Marsha ada tips untuk menawarkan barang atau jasa, apalagi saat pandemi seperti ini, terutama di media sosial ya Kak ya? Gimana Mm-mm. caranya? Mhm. Pastinya kita pandai gitu, pandai bermedia Media sosial. Jadi sosial. ketika kita mempunyai akun media sosial, ayo kita ikutin gitu perkembangan saat ini, manfaatkan peluang saat ini. Karena apa? Karena di masa pandemi ini hampir 24/7 itu kita megang HP. Betul. Hampir 24/7 itu kita buka media sosial begitu. Nah, jadi kita ketika kita mau memasarkan sesuatu, pastinya kita harus mempunyai poster seperti itu. Poster apa? Poster yang menarik. Jadi ketika orang membaca poster kita, keren Iya, kali nih, heeh. kayaknya enak nih makanannya ini. Join, Ketika beli, heeh. gambarnya bagus gitu, kayaknya enak nih ketika Mhm. kata-katanya bagus, menarik nih begitu. Itu Membuat sih. orang tuh tertarik gitu ya Kak Iya, untuk betul beli. sekali. Heeh. Terus
Tadi Kakak juga udah menyampaikan program-program kerja dari divisi KWU. Ada eh, kegiatan khusus nggak Kak agar kita eh, tercapai program kerja yang diinginkan gitu? Ada tips khusus kayak contoh rapat seminggu sekali atau ini gitu. Menurut Kakak berdasarkan pengalaman berorganisasi Kak Marsya bagaimana? Oke, Monggo. mungkin maksudnya gimana kita menjalin kerja sama tim untuk Ya, memperlancar mengkoordinasi, heeh. jadi ketika kita punya program kerja itu nggak stuck, jadi Ya, sukses gitu ya agar kan, tercapai betul. tercapai ya betul pastinya. eh, ya seperti tadi kerja sama tim. Jadi ketika kita sudah dalam satu tim kewirausahaan, jangan sampai ada keegoisan gitu. Mm-mm. Kita itu harus mufakat satu Sama-sama. sama lain, begitu sama-sama bekerja gitu, sama-sama punya tugas. Kemudian ketika kita punya tugas, tanggung jawabi gitu. Ketika kita sudah mengambil keputusan untuk ikut dalam satu organisasi, berarti kita harus mampu menanggung jawabi apa apa keputusan yang sudah kita ambil gitu. Kemudian pandai manajemen waktu seperti yang Betul, tadi betul. sudah Heeh. Kakak katakan gitu kan. Jangan Membagi sampai waktu. kuliah kita keteteran seperti itu. Jadi dari yang Kak Masya sampaikan tadi ada nggak ada tips khusus agar program kerja tercapai, tapi konsisten ya Kak ya, seperti Iya, manajemen waktu, terus tanggung jawab sama diri sendiri, sama kita sama-sama rasa sepenanggungan satu tim, nggak iya, boleh egois betul. gitu. Ah, ah, ah. Betul. Ayo adik-adik maba, terutama mahasiswa baru tahun 2021 untuk join ke HMPS, terutama divisi Mm, 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 mm. KWU, kewirausahaan. Di sini kita banyak profit-profit sih yang kita dapatkan. Bukan Iya, hanya berorganisasi saja, tapi kita dapat profit untuk belajar, berusaha, berwirausaha. Karena usaha ini tuh pada era pandemi juga sangat diminati gitu. iya betul. Untuk menciptakan lapangan kerja baru suatu saat nantinya setelah kita lulus. Jadi nggak perlu ragu lagi, malu-malu lagi, ayo join ke KWU, Divisi Divisi Kewirausahaan. kewirausahaan. Iya. Betul, HMPS Budidaya Tanaman Perkebunan D4. Terima Pengelolaan kasih. perkebunan. Oh iya, sekarang udah ganti ya Kak ya, D4 Iya, Pengelolaan Perkebunan. Tapi belum iya. ada itu pergantian HMPS-nya belum diganti ya Kak? Belum, Belum, belum. belum, iya. Ini udah selesai ku record kok Kak. Udah. Udah. Heeh. Terima kasih Oke, ya Kak oke. Marsya Iya, atas terima kasih waktunya. Desta. Eh, Iya, sama-sama. Maaf mengganggu waktu kuliahnya, apalagi di minggu-minggu sibuk seperti ini. Makasih Iya, Kak nggak apa-apa, Marsya. santai. God bless you. Oke, God bless you.